Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa di dalam channel kami Al-Bukhari Ayo Mengaji. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang orang-orang yang diwajibkan sholat atau sembahyang 5 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tentang syarat-syarat wajib sembahyang atau sholat 5 waktu. Adapun syarat orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu itu adalah yang pertama, Islam. Ini artinya orang yang non-Islam tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat atau sembahyang 5 waktu. Mereka tidak disiksa di dunia, tidak diazab di dunia, tapi mereka akan disiksa dan diazab di akhirat kelak. Jadi kalaupun orang yang non-Islam ini melaksanakan sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Jadi bagaimana kalau sholatnya biar sah, biar sholatnya diterima? Maka syarat mutlak dia harus masuk agama Islam terlebih dahulu, atau harus mu'allaf. Nah, kalau dia sudah mu'allaf, apakah dia harus atau wajib mengqadha sholat-sholatnya yang terdahulu sebelum dia masuk agama Islam? Nah, hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yuhdimu ma kana qablahu, rawahu Muslim. Yang artinya Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam. Artinya adalah apabila dia masuk agama Islam, maka seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat selama ini akan terhapus dengan sendirinya. Namun kalau selama dia sebelum masuk agama Islam sering melakukan amal perbuatan kebaikan, maka amal perbuatan kebaikan itu akan tetap dicatat sebagai amal kebaikan yang bersangkutan. Yang kedua, orang yang mu'alaf atau orang yang non-Islam ini, begitu dia sudah masuk Islam, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholat-sholat yang terdahulu, baik puasanya dan amalan-amalan yang lainnya. Dia tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan qadha atau membayar hutang-hutang sholat yang sudah dia tinggalkan selama dia belum masuk agama Islam. Yang kedua, orang yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah orang itu harus suci daripada haid dan nifas. Karena kata Rasulullah SAW, iza aqbalatil haidah fada'is sholah. Beliau mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubash, apabila datang kotoran maka tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, telah terang bagi kita bahwa nifas itu adalah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan itu hamil. Artinya pada saat proses kehamilan dia tidak mengalami haid, maka begitu proses kelahiran maka darah itu terus keluar sampai lebih kurang 40 hari. Yang ketiga, orang yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat adalah orang yang berakal. Ini artinya orang yang tidak berakal, orang yang gila, orang yang mabuk, maka tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang keempat,
orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat itu adalah baligh atau sampai umur dewasa. Nah, masalah umur dewasa ini ada yang berpendapat bahwa apabila seseorang itu sudah mencapai usia 15 tahun atau keluar mani. Yang kedua ada yang berpendapat bermimpi bersetubuh, atau yang ketiga ada juga yang berpendapat mulai keluar haid bagi perempuan. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi rufi al-qalam an salasin anis sobiyyi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastaiqiz wa anil majnuni hatta yafiq. Yang artinya yang terlepas dari hukum itu ada 3 macam. Yang pertama anak-anak hingga dewasa, kemudian yang kedua orang tidur hingga ia bangun, dan yang ketiga orang gila hingga ia sembuh. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat berikutnya atau yang kelima adalah telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang belum tahu, orang yang belum sampai dakwah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Ya, di negeri kita atau di negara kita ya banyak kita kenal dengan istilah, ada yang disebut dengan kaum primitif atau suku anak dalam. Maka bagi mereka-mereka ini tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya karena belum sampai ajaran Rasulullah kepada mereka. Tidak ada yang mengajarkan kepada mereka tentang kewajiban sholat dan lain sebagainya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'alla yakuna linnas 'alallah hujjata ba'dar rusul. Yang artinya agar tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah sesudah ia mengutus Rasulnya. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Yang keenam, orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu adalah orang yang melihat dan mendengar. Artinya orang yang dari lahir tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka bagi mereka tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Karena tidak ada bagi mereka untuk belajar syarat tentang kewajiban melaksanakan sholat ini. Dan tidak ada jalan bagi mereka karena tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar dalam proses pembelajaran tentang kewajiban sholat dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lainnya. Yang berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat ini adalah yaitu orang yang jaga atau tidak tidur. Maka orang yang tidur atau lupa, maka itu pun tidak dikenai kewajiban untuk sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, namun apabila orang yang tertidur atau orang yang lupa ini setelah terbangun dan dia ingat dari lupanya, sadar dari lupanya, maka bagi mereka ini tetap dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dan bagi mereka yang tertidur atau lupa ini, maka sholatnya pun tetap adaan, bukan qodoan. Nah, ini yang ketujuh, atau orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat ini. Ada 7 golongan atau 7 orang. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.